Yuliani akan menjelaskan komponen penyusun. Sinta Yulianti akan menjelaskan hubungan interaksi antar makhluk hidup, dan Putri akan menjelaskan apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen penyusun itu tidak ada. Tujuan kami membuat ekosistem adalah untuk mengetahui keseimbangan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah toples bekas, batu, tanaman hias, air, dan ikan. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu batunya ke dalam toples. Kedua, kita masukkan tanaman hiasnya. Dan yang terakhir, kita masukkan ikannya. Inilah hasilnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen penyusun. Komponen penyusun ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada komponen abiotik dan yang kedua ada komponen biotik. Yang pertama saya bahas adalah komponen abiotik terlebih dahulu. Komponen abiotik ini adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda mati di ekosistem. Contohnya seperti air, udara, tanah, cahaya, suhu, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik ini adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda hidup di ekosistem, seperti ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik ini memiliki peran yang khusus, antara lain yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada detritivor, yang keempat ada dekomposer. Yang pertama kita bahas adalah yang produsen terlebih dahulu. Produsen terdiri atas tumbuh-tumbuhan yang memiliki klorofil dan memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Misalnya pada ekosistem sawah, produsennya dapat berupa tanaman padi dan tanaman kacang. Sedangkan pada ekosistem sungai atau danau, produsennya dapat berupa euglena, fitoplankton, dan lain sebagainya. Terus yang kita bahas yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen ini terdiri atas hewan yang akan memakan produsen dan memakan hewan lainnya. Konsumen ini dapat berupa herbivora, karnivora, dan omnivora. Terus yang ketiga adalah detritivor atau pemakan sampah makhluk hidup yang telah mati, atau ya seperti hewannya. Hewan detritivor adalah ada cacing tanah, rayap, keluwing, teripang, dan lain sebagainya. Jika ada makhluk hidup, terus makhluk hidup itu mati, entah hewan atau manusia, terus dia busuk, lama-lama itu jadi busuk. Terus yang memakan sisanya itu yang memakan mayatnya itu adalah ini disebutnya detritivor. Hewannya terdiri atas cacing tanah, ada seperti cacing tanah, di itunya ada belatung juga ya. Terus yang keempat ada dekomposer atau pengurai yang bertugas menguraikan zat organik kompleks menjadi zat anorganik yang sederhana. Contohnya yaitu dekomposer ini seperti jamur dan bakteri. Terus kedua komponen ini akan berinteraksi sehingga akan memunculkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti ya begitulah intinya. Akan ada timbal balik antara manusia dengan entah hewan atau tumbuhan. Seperti itu. Yang akan terjadi apabila salah satu komponen penyusun tidak ada. Penjelasannya akan terjadi kerugian pada salah satu rantai
interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di perairan. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, presentasi ekosistem perairan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.